Jam setengah 6 sore akhirnya kita sampai di pos 1 Cigowong. Berkaca dari pengalaman, gue nggak mau nih jalan malam. Jadi gue mutusin ke anak-anak untuk break di pos Cigowong, lumayan agak lama tuh. Antisipasi kan kita jalan ya ibaratnya ngehargain maghrib juga gitu, walaupun kita nggak sholat, tapi ya berhenti dulu lah gitu, ngehargain orang yang maghrib gitu, menghindari waktu maghrib. Jam setengah 7, jam 7 kurang, akhirnya kita mutusin buat lanjut jalan turun. Dalam hati gue mikir kan, naik 2 jam, turun paling 1 jam lah lamanya gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Turun malah jauh lebih lama. Jam setengah 12 malam kita baru nyampe di base camp. Itu sepanjang perjalanan, kiri kanan, depan belakang atas, luar biasa banget. Pada nampakin, kiri kanan semuanya pada nampakin. Gue lihat di sepanjang jalan tuh, mulai dari poci lah, sosok putih, sosok gede, itu nampak semua di perjalanan itu. Ya Tuhan, gue mikir kan, ya Allah ini apa lagi, kok perjalanan kayak gini banget gitu kan. Nggak gue hirauin kan, kita jalan terus, mungkin perasaan gue aja gitu ya, mudah-mudahan anak yang lain nggak ngelihat apa yang gue lihat gitu. Lanjut jalan gitu. Itu jalan kok nggak nyampe gitu. Gue lihat jam udah jam 9, tapi kok nggak nyampe gitu. Kenapa ini? Turun. Itu sepanjang perjalanan gue motong ranting gitu ya, yang ada di samping gue. Waktu jalan itu ada breaknya, gue motong ranting tak. Tapi apa? 4 kali kita balik lagi ke situ. Pemukiman warga tuh udah kelihatan gitu. Tapi apa? Begitu kita mau deket, balik lagi ke hutan. Begitu kita dekat, mau balik lagi ke hutan. Ya Tuhan, ini apa? Bayaki sampai ngomong, "Bang, udah ada pipa air nih. Kayaknya perumahan warga udah deket." "Iya bang," kata gue gitu kan. Dalam hati udah seneng gitu. Udah mulai tanda-tanda ada rumah warga lah gitu. Rumah warga lagian juga udah kelihatan gitu dari atas tuh. Tapi yang terjadi apa? Kita balik lagi ke hutan, masuk lagi ke hutan. Sampai jam 12, setengah 12 malam kita baru bisa keluar hutan. Ya Tuhan, ini kenapa lagi gitu. Pas kita keluar hutan, Bayaki tuh bilang, "Bang, tuh banyak orang di bawah, ada warung juga gitu, ada rumah yang buka juga, ada warung, kita break dulu." "Oke deh bang." Udah kelihatan juga tuh, deket. Nggak ada apa-apa dong, cuma bangunan tua yang udah mau rubuh. Asli itu gua merinding banget di situ. Ya Tuhan, ini apa lagi gitu, udah mau nyampe tapi kok teror nggak habis-habis gitu kan. Ya kok nggak ada gitu kan, rumah yang ada warungnya itu nggak ada gitu. Lanjut jalan, sampailah di base camp. Alhamdulillah nyampe juga base camp. Sampai di base camp kita bersih kan, mandi dulu gitu. Tadinya kita mau lanjut turun balik tuh, cuma lihat kondisi, lihat jam juga udah terlanjur malam gitu, hampir jam 12 kita nyampe base camp. Akhirnya kita mutusin buat tidur dulu semalam, besok pagi langsung balik gitu kan. Habis bersih kita ngobrol-ngobrol tuh di pendopo itu, di shelter itu, di base camp, ngobrol-ngobrol. Ada si bapak petugas resort gitu kan ada kantor Taman Nasional juga di situ. Si bapaknya nawarin, "Mas, kalau mau tidur di dalam aja, lagi kosong juga kan, nggak ada orang," katanya gitu. "Oh iya Pak, makasih. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu di sini Pak." "Oh ya udah, silakan. Nanti kalau mau tidur masuk aja, nggak apa-apa." "Iya Pak, makasih." Gua ngomong gitu ke si bapaknya. Di saat kita lagi ngobrolin sepanjang perjalanan berangkat sampai turun, ternyata apa yang gua rasain, anak-anak semua juga ngerasain. Mulai dari perasaan pas masuk pos 1 Cigowong pas berangkat, 3 orang pendaki yang turun, jalan yang gak habis-habis selama kita naik malam gitu, nanjak malam. Terus orang-orang yang kelihatan dari bukan pos apa sih itu, yang
batu nisan itu gue duduk, pini nyeletuk lihat orang-orang di atas gitu, semuanya pada ngeliat apa yang gue rasain, anak-anak pun ngerasain. Pas turun juga kita nggak, hampir kesasar gitu, hampir 4 kali puteran kita di situ-situ aja gitu. Tuhan, ini kenapa gitu? Oh, ternyata anak-anak juga ngerasain. Terus sosok yang gede itu ternyata dia tuh sebelum kejadian dia menggigil juga dia lihat sosok itu ternyata gitu. Pas kita lagi ngobrolin itu, kita sharing-sharing di atas dong. Itu kita sharing-sharing di atas dong. Ada suara, gua pikir itu suara toke. Tapi makin lama makin apa, orang ketawa, sosok. Gua nggak tahu itu orang, nggak tahu apa. Ada yang ketawa kecikikan itu di atas. Ya, wah, anak-anak langsung pada lihat-lihatan kan di situ. Lihat-lihatan, apaan? Lu dengar? Ya, gua denger. Wah, udah nggak bakalan beres. Udah, ayo masuk ke dalam. Akhirnya kita masuk tuh ke dalam resort itu, langsung tidur pulas gitu. Tidur pulas di situ kita. Pagi-pagi bangun jam 7. Kita lanjut makan kan, sarapan di warung si ibu, karena di jalur pendakian Via Palutungan itu kan kita dapat kupon makan gitu, sekali makan kita ambil pas turun aja gitu. Kita langsung makan. Nah, di sela-sela makan itu gue nanya lagi ke si ibu, Bu, katanya nggak ada yang naik, tapi kok ada yang turun Bu kemarin, kata gue bilang gitu. 3 orang, ada yang turun Mas, perasaan nggak ada yang turun, kata si ibu gitu kan. Orang sepi kok, nggak ada yang naik, cuma rombongan ini aja. Gue dalam hati ngomong lagi tuh, ya Tuhan, ini apa lagi gitu kan, kok nggak habis-habis gitu. Nanya, gue penasaran, naik ke pos registrasi, kita registrasi orang mau balik. Gue nanya lagi ke si bapak yang penjaga tempat registrasi itu, Pak, emang kemarin ada yang turun ya 3 orang lintas apa ya Pak? Gue bilang gitu ke si bapak. Nggak ada Mas, katanya, nggak ada yang turun kok, cuma rombongan ini, katanya. Lah, kita lihat 3 orang pendaki Pak di atas lagi turun gitu, pas kita naik tuh dia turun gitu kan. Nggak ada Mas, biasanya kalau ada yang turun lintas itu biasanya suka registrasi biar kita konfirmasi ke base camp tempat dia naik, katanya gitu. Tapi ini nggak ada Mas, katanya. Ya Tuhan, apa yang gue lihat tuh apaan gitu kan, pantesan mimik wajahnya itu beda banget gitu kan. Biasanya kan pendaki ketemu pendaki gitu, papasan tuh ya saling sapa lah, ngobrol dari mana gitu, say hi gitu. Ini kok beda banget, kata gue gitu. Udahlah Mas, kata si bapaknya tuh bilang, gak usah dipikirin, biasa kalau di gunung, kata. Oh iya Pak, nggak apa-apa, makasih, kata gue gitu. Gimana Mas di atas malam, bagus nggak cuaca? Bapak nanya kan. Alhamdulillah Pak, bagus. Katanya malam ya nyampainya. Iya Pak, kata gue gitu. Si bapak ngomong lagi, kenapa maksain ke Gua Walet Mas, katanya. Harusnya kalau ketemu malam baru pertama kali naik ke sini, nggak usah maksain ke Gua Walet, camp aja di bawah, katanya gitu. Subuhnya baru summit. Iya Pak, salahnya kita berambisinya campnya di Gua Walet gitu biar summit deket. Ya pelajaran aja Mas ke depannya gitu, kata si bapak kan. Iya Pak, makasih, kata gue. Akhirnya gue packing ulang sama anak-anak, beresin barang-barang. Ada bapak-bapak nyamperin, nawarin charteran mobil tuh buat ke rest area Cirendang itu. Akhirnya kita charter mobil, callback, kita turun sampai rest area, kita foto-foto dulu, dokumentasi. Tapi apa yang terjadi? Keganjilan bukan cuma sampai di sini. Pas kita mau moto-moto, mau foto-foto, kamera ketinggalan di base camp dong. Ya Tuhan, astagfirullah, ini apa lagi, kata gue, kamera pakai ketinggalan gitu. Balik lagi gue langsung minta ojek anterin gue ke base camp itu. Pas gue nyampe di base camp, kamera udah nggak ada, hilang. Buat teman-teman, hati-hati aja lah kalau naruh barang. Dokumentasi, foto, video di kamera hilang semua, yang tersisa cuma foto-foto di HP-nya Bang Ridwan. Hilang semuanya. Buat Bayhaki, mohon maaf, gue belum ganti Bang. Kalau ada apa-apa kontak gue ya Bang ya. Gue belum ganti jujur. Ya Tuhan, apalagi, kata gue gitu. Itu kejadian benar-benar
gue nyampe puncak Ciremai itu ya dokumentasi hilang, semua foto-foto yang tersisa cuma beberapa foto mungkin di HP-nya Bang Ridwan. Wah kacau kata gue ini. Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman gue waktu naik ke Gunung Ciremai. Bukan maksud untuk menakut-nakuti atau membuat kalian down untuk naik gunung, tapi gue di sini cuma bercerita apa yang gue rasain waktu kejadian di Gunung Ciremai. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya agar kita bisa lebih berhati-hati, lebih safety, lebih mempersiapkan apa yang ada di sana gitu kan, mulai dari logistik, materi, fisik, ataupun yang lainnya lebih dipersiapkan. Yang terpenting adalah doa sebelum berangkat itu ya. Buat kalian semuanya yang punya cerita-cerita misteri, boleh kirim cerita kalian ke email yang udah gua tulis di deskripsi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.